Halo, uh, hari ini malam ini gue bakalan jelasin tentang custom operator, ya, tentang gimana kita membuat sebuah operator yang dimana operator tersebut bisa kita aplikasikan sebagai sebuah function. Ya, jadi kalau kita ngomong sama function berarti dia bakalan nge-return sebuah nilai. Tentunya custom operator yang bakalan jelasin tentang ya di reasonable. Jadi misal kita bikin sebuah simbol di mana simbol tersebut memiliki sebuah fungsi. Oke, jadi di sini aku bikin sebuah file di src namanya operator.tray. Oke, sebelumnya udah pernah aku tulis filenya dan ada di video sebelumnya tentang first pipe dan last pipe. Ya, oke, aku bakalan lanjutin di sini. Jadi custom operator itu apa? Jadi balik lagi ya penjelasan sebelumnya tentang dimana sebuah simbol yang memiliki sebuah fungsi. Jadi kalau kita lihat di sini ada dua fungsi yang namanya let add. Nah, let add itu terdiri dari integer, parameternya ada dua, integer, kemudian mengembalikan integer. Apakah bisa disebut pure function? Ya menurutku ya. Kenapa? Dari parameternya kemudian mengembalikan nilainya apa juga integer. Kemudian sub ya untuk mengurangi, dia ada dua parameter untuk mengurangi. Jadi semisal kita membuat dia jauh lebih sederhana misalnya, jadi kita nggak pakai hal seperti ini lagi 10 add pakai operator first pipe last pipe. Nah, kita bisa bikin punya kita sendiri, operator kita sendiri, custom operator. Oke, jadi misal kita mau definisikan dia dengan bentuk apa ya, misalnya terserah kita simbolnya apa. Yang jelas kita mendefinisikan dengan keyword let. Ya, semua hal tentang definisi dimulai dengan let. Definisi apa? Definisi implementasi tentunya. Kecuali kalau kita tulis type ya, itu tentang type, artinya definisi sebuah type. Oke, dan kita misal untuk menambah, kita buat sebuah simbol apa aja sih, misal jangan kayak gini, kita kayak gini misal. Kemudian kita masukkan functionnya apa, add, karena function sebelumnya udah ada nih, integer dan integer, kemudian mengembalikan integer lagi. So kita bisa jalankan 10 pipe plus 5, maka hasilnya adalah 20, 15 lah tentunya. Misal kita jalankan yang start, yang start, oke, yang prebuild w aja. Prebuild itu jalankan bsb make word w. Oke, nggak perlu main w sebenarnya, ya udah jalan. Oke, kita jalan ke masuk ke src. Nah, di sini kita udah bikin operator. Ya, sisa kita jalankan operator tersebut, misal not operator bs.js. Tapi di sini kita perlu console log biar muncul di layar custom operator pipe dan minus. Compile-nya udah berhasil 48 milisecond. Kemudian node operator base.js, custom operator jalan. Nah, custom operatornya jalan 15. Oke, kita cobain lagi, nambahin 20, terus nambahin 30, maka hasilnya 50, 55, 65. Berarti hasilnya adalah 65. Ya, intinya sederhana kok. Custom operator itu kita mendefinisikan operator kita sendiri. Nah, kalau ini berarti ada dua param,
Jadi ada dua parameter, maka kiri kanan, X nya ada di kiri, Y nya ada di kanan. Kalau untuk mengetahui lebih lanjut, kita misal definisikan untuk operator minus mengurangi, parameternya ada dua, X dan Y. Nah, kita pakai ini aja. Kemudian kita coba kurangi ini, 10 kurang 5, maka hasilnya adalah 5. Coba kita running lagi. Oke, hasilnya 5. Oke, berarti kita udah ketahui X itu 10, X itu 10, Y itu 5, sehingga menghasilkan ya integer 5. Semisal kita balik, hasilnya 5, kita balik 10, ya tentunya minus dong. Minus 5 itu hasilnya. Oke, custom operator dua parameter, maka kiri itu yang pertama, kanan itu yang terakhir. Apalagi selain ini, misal kalau parameternya 3 atau parameternya 1, gimana? Dan kita lanjut lagi bikin satu parameter. Jadi kita bikin sebuah function, misal yang sederhana, maksud saya faktorial, yang dimana kalau faktorial itu misal seperti ini. Kalau dalam matematika dia 4 kemudian tanda seru, ya 4 itu seru, maksudnya adalah 4 sama dengan 4 kurang 1 kali dikurang 1 lagi dikurang 1 lagi, maka menghasilkan 4 kali 3 12 dikali 2 24 dikali 1 maka 24. Ini rumusnya faktorial, sehingga kita tuliskan. Kalau dua fungsi di atas, definisi add dan subnya udah didefinisikan di line 16 ke atas dan 14 ke atas. Mungkin lainnya begitu rumit untuk dibaca. Set RNO seru. Maka parameternya cuma satu berarti, yakni integer. Kita jadikan n aja, nggak usah buka kurung lah karena satu. N, jika n sama dengan 0 maka return 1, jika tidak maka n dikali functionnya kembali jadi tanda seru, kemudian tanda seru, kemudian n dikurang 1. Nah, this expression was expected of type boolean. Di sini kita jalankan rect, tambahkan rect itu sebuah keyword. Di rect itu adalah sebuah keyword atau kata kunci untuk mendefinisikan sesuatu, yang dimana sesuatu tersebut sifatnya rekursif atau dapat dijalankan atau dipanggil oleh dirinya sendiri. Ya seperti itu. Cuman di ReasonML butuh keyword rect aliasing dari rekursif. Kalau di JavaScript langsung aja bebas kan, untype bebas aja kalau untuk melakukan rekursif. Jadi jalankan faktorial,
Kemudian kita copy dulu di sini custom operator, terus di sini kita perbaiki. Oh, benar-benar sih di sini functionnya. Oh, di sini aja yang salah. Jika minus di sini kita panggil sebagai faktorial 4, maka seru 4, maka hasilnya adalah ya sama dong dengan line 27, hasilnya 24, n sama dengan 24. Ya, seperti itu. Misal faktorial dari 2, ya udah jelas adalah 2. Oke, kita lupa di sini dengan nambahin ya. Ini faktorial 4, faktorial dari 10, not operator 3.628.800. Oke, mungkin kita penasaran dengan kode JavaScript dari operator ini gimana hasilnya. Contohnya seperti ini. Add ya, kalau kita lihat function add ini memiliki dua parameter x dan y, yang dimana x ditambah y ini bukan simbol atau, tapi ini namanya bitwise operator. Ya, ini di JavaScript, yang dimana sebagai garansi di function tersebut tidak bakalan pernah mereturn hasil di luar dari integer, jadi keluaran selalu integer. Ya, itu salah satu teknik optimasi di belakang layar dari bakal script, atau saat ini jadi rebrand jadi rescript. Ini sama juga dengan sub, jadi pakai bitwise juga operator. Ya, orang mana yang mau ngoding pakai bitwise operator, ya diserahkan ke mesin atau compiler yang ngurus masalah optimasi tersebut. Kemudian not n, nah ini karena kita menggunakan simbol tanda seru dijadikan keyword not. Kemudian n nya apa? Jika n sama dengan 0 maka return 1, jika enggak maka mereturn. Nah, dioptimasi lagi dengan menggunakan library math dari JavaScript, kemudian memanggil metode imol and not. Nah, di sini kita dibikin garansi lagi bahwa nilainya bakalan terus integer, akan terus digaransi menjadi sebuah nilai integer. Nah, begitu optimasi di reason. Kemudian console log di akhir pasti dia bakalan ekspor semua apa yang dideklarasikan, misal not, sub, sehingga ketika kita punya modul yang ditulis di JavaScript kita bisa mengimpor add, sub, my num, dan not tersebut. Pipe plus, pipe next. Nah, karena custom operator untuk pipe di sini pipe plus add. Kalau di reason dia cuma simbolisasi seperti ini, sedangkan di JavaScript dia jadi sebuah keyword atau deklarasi variabel. Oke, that's right, just that. Apalagi ya yang bakalan menarik, nah, salah satu yang aku sukai di reason ya karena hal-hal yang sekecil ini, gimana dia menggaransi sebuah type system atau typing kita di JavaScript. Dia bakalan membuat semuanya ya ketika kita tulisnya sebuah integer, pemahaman kita sebagai integer, maka dia menggaransi hal tersebut, function tersebut tetap integer dengan teknik optimasi memanfaatkan bitwise operator. Kalau bitwise operator ya, contohnya mungkin jika kamu tertarik membuka tentang bitwise operator, bisa kamu buka ya developermozilla.org. Kemudian kamu lihat ada contoh di sini sebuah bitwise operator yang dimana konstanta a sama dengan 5 dan const b sama dengan 3, dimana ketika dijalankan console log dia menghasilkan sebuah output 7. Oke, ya aku nggak bakalan jelasin tentang
lebih dalam tentang bitbase operator ya cukup kamu tahu dan mungkin kamu bisa pelajari. Ini bisa aku lampirkan di videonya ya. Thank you dan oke, terima kasih sudah menonton. Ini tentang episode kali ini tentang custom operator di Ryzen ML. See you.